Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kekalahan telak 3-1 dari Borneo FC, Marco Santos membantah bermain buruk dan tak belajar dari kesalahan. Juga Arema FC yang melakukan proses recovery fokus menghadapi tim Semen Padang di laga selanjutnya. Kekalahan atas Borneo FC di pekan kemarin membuat Arema FC langsung berbenah. Dendi Santoso dan kawan-kawan kembali menjalani latihan rutin yang kali ini dilakukan di Stadion Gajayana. Latihan ini menjadi ajang recovery pemain usai menjalani pertandingan berat melawan Borneo FC. Sekaligus sebagai persiapan untuk mematangkan strategi sebelum menghadapi Semen Padang di pekan selanjutnya. Pelatih Arema FC Marco Santos memimpin para pemain dengan menjalani game yang memanfaatkan penuh lapangan Stadion Gajayana. Tim dibagi menjadi dua dengan masing-masing tim saling berhadapan satu sama lain. Para pemain terlihat cukup antusias dalam latihan kali ini, termasuk dua legion asing Yan Mota dan Odivan Kuric yang sempat absen di laga kemarin. Kami sudah mulai melakukan persiapan menghadapi laga selanjutnya mulai hari ini. Apa yang dilatihkan harus dijalani dengan kerja keras. Banyak pelajaran yang didapatkan oleh Arema FC usai kalah dari Borneo FC 1-3. Kekalahan tersebut juga menjadi rekor bagi Arema FC yang belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan beruntun di kandangnya sendiri, Stadion Kanjuruhan. Menghadapi Semen Padang nanti, Marco Santos meminta anak asuhnya untuk tetap fokus. Ia ingin mencari pengganti 3 poin di kandang Semen Padang nanti. Kemarin kami harus kalah lawan Dewa United di kandang, lalu bermain imbang di Solo, dan kami meraih kemenangan di pertandingan berikutnya menghadapi PSM Makassar. Untuk itu, kami akan coba untuk mencari poin di sana, di Padang. Di sisi lain, pemain Arema FC Matheus Blade berusaha untuk memperbaiki performanya setelah pertandingan kemarin. Matheus yang tampil apik di beberapa pertandingan terakhir. Apa yang salah dalam pertandingan tersebut akan coba diperbaiki lagi dalam latihan. Ia meyakini kunci kebangkitan Arema FC terletak pada kepercayaan antar pemain dan pelatih. Tentu kami harus kerja keras lagi. Apa yang salah pada kemarin saat menghadapi Borneo FC harus kami perbaiki. Kami harus percaya kepada pelatih, percaya kepada para pemain, percaya kepada teman-teman semua. Kami harus lebih siap untuk menghadapi Semen Padang nanti, tegas Matheus Blade. Di sisi lain, Marco Santos pun membantah bermain buruk dan tak belajar dari kesalahan setelah kalah telak dari Borneo FC. Di pekan ke-10 Super League 2025-2026, Arema FC akan menatap laga melawan Semen Padang. Marco Santos memahami kekecewaan Aremania dan penilaian mengenai permainan anak asuhnya ketika melawan Borneo FC. Akan tetapi Marco Santos menegaskan membantah bila disebut bermain buruk dan tidak belajar dari kesalahan. Memang ia mengakui gawang Arema terlalu cepat kecolongan gol di menit kedua oleh aksi Mariano Peralta. Namun menurutnya pasukannya sudah bisa bangkit khususnya setelah ada perubahan taktik dan komposisi pemain di babak kedua. Sayangnya ia menilai upaya itu terganggu oleh wasit Stephen Yubelpoli yang mengganjar dua punggawa Arema Julian Guevara dan Bayu Setiawan dengan kartu merah. Selepas itu Douglas Coutinho melesakkan gol kedua Borneo FC ke gawang Arema. Skuad Singoedan akhirnya bisa memperkecil ketertinggalan 1-2 lewat gol penalti Dalberto Luanbelo. Namun gol telat Joan Villa memastikan kekalahan tuan rumah dengan skor 1-3. Saya menghormati pendapat Anda, itu hak Anda, tapi siapapun yang ada di stadion melihatnya kami benar-benar kemasukan gol di awal pertandingan ketika kami sedang berusaha memperbaiki situasi ini dan berhasil membalikan keadaan dengan 2 kartu merah yang membuat kami
kalah jumlah pemain di lapangan. Marcos Santos pun meminta kepada media untuk lebih objektif dalam menilai keseluruhan pertandingan secara utuh, bukan sekedar dari skor akhir. Menurut pelatih berpaspor Brasil itu, permainan dengan tujuan upaya comeback dari skuadnya layak untuk diapresiasi. Saya pikir agak lucu kalau Anda tidak mengomentari posisi Arema FC dan Borneo di klasemen juga. Saya pikir Anda harus memiliki kriteria yang lebih kritis juga terkait keseluruhan permainan. Arema yang praktis hanya bermain dengan 2 bek yang tersisa karena 2 bek lain di kartu merah. Lawan bisa mencetak gol lagi dalam situasi ini, tegas Marcos Santos. Hanya sedikit pelatih yang melakukan itu memiliki keberanian untuk memberitahu pemimpin untuk setidaknya mencari hasil imbang. Syukur-syukur bisa membalikan keadaan seperti yang kami lakukan di pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSM Makassar. Marcos Santos pun kesal karena dituding tidak belajar dari kesalahan di laga sebelumnya ketika Arema kebobolan dulu, yang terulang lagi di laga lawan Borneo FC. Saya belajar dari kesalahan, saya memiliki kerendahan hati untuk belajar dari kesalahan yang berkembang. Bukan tanpa alasan, saya memenangkan gelar di Brasil. Karena kerendahan hati dan pembelajaran, sekali lagi saya menghormati pendapat-pendapat Anda semua yang profesional. Tapi Anda tidak dapat mengubah pendapat Anda jika kemarin Anda mengatakan saya benar dan memberi selamat kepada saya, tapi hari ini Anda mengatakan saya tidak belajar dari kesalahan itu, tegas Marcos Santos. Saya meyakini para supporter melihat langsung apa yang dilakukan tim dan kami akan memulihkan poin yang hilang di kandang hari ini. Seperti yang telah kami lakukan sebelumnya ketika kami bermain tandang dan meraih 3 poin di sana, tegas pelatih berlisensi CONMEBOL Pro itu. Kita akan lihat Arema FC menghadapi Semen Padang nanti apakah berhasil meraih poin penuh seperti saat berlaga menghadapi PSM Makassar. Kita doakan hasil terbaik bagi Arema FC nanti. Begitu kiranya 2 informasi perihal Marcos Santos yang membantah timnya bermain buruk dan tidak belajar dari kesalahan, serta recovery Arema FC fokus menatap Semen Padang di laga selanjutnya. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.